Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, guru SMP Negeri 1 Kaliorang, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kutai Timur. Dengan pendamping fasilitator saya Bapak Sudirman dan pengajar praktik Ibu Lailatul Huria. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saya percaya tentang anak didik dan pembelajaran di kelas adalah saya menyadari bahwa anak didik saya bukanlah kertas kosong, melainkan seperti kertas yang sudah memiliki garis-garis yang masih buram. Namun saya berpikir bahwa saya bisa merubah garis-garis buram tersebut dengan sketsa garis yang saya anggap baik dan benar. Saya menyadari bahwa setiap anak didik saya memiliki karakteristik, minat, bakat yang berbeda. Namun saya terus menjejali mereka dengan pengetahuan dan tugas-tugas yang sama tanpa melihat perbedaan tersebut. Saya percaya bahwa cara anak didik memahami pelajaran yang saya sampaikan sama, yaitu dengan memperhatikan penjelasan demi penjelasan saya, sehingga proses pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru dengan metode ceramah, dan pendidikan yang berpihak kepada siswa masih sangat kurang. Dalam pembelajaran, saya lebih banyak menuntut anak daripada menuntun. Saya lebih banyak menilai aspek kognitif anak daripada afektif dan psikomotoriknya. Saya mengukur keberhasilan pembelajaran saya dari nilai akhir anak yang mencapai atau melampaui KKM. Saya mengajar dengan mengejar ketercapaian kompetensi dan ketuntasan siswa. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam program Guru Penggerak, saya menjadi tahu dan memahami bahwa pendidikan adalah menuntun. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan adalah kunci membentuk manusia Indonesia yang beradab dan berbudaya. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak-anak. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Menuntun, 2. Pendidik ibarat petani, yang ketiga budi pekerti, keempat bermain, yang kelima adalah berpihak kepada anak. Trilogi pendidikan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani menjadi pedoman terwujudnya pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas taman siswa yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, tidak meminta suatu hak, tetapi menghamba kepada anak agar tercipta merdeka belajar. Ternyata pemikiran saya sebelumnya keliru. Setelah mempelajari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, pemikiran mindset saya berubah. Sekarang saya memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk melakukan banyak perubahan dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah saya. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya? Pertama, pola pikir atau mindset saya tentang pendidikan, tujuan pendidikan, dan konsep pendidikan. Kedua, saya jadi memahami pendidikan yang menuntun, sehingga saya fokus pada penanaman budi pekerti dan kecakapan abad 21. Saya fokus pada pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada anak didik saya, yaitu merdeka belajar, sehingga dapat terwujud profil pelajar Pancasila dan student well-being.
yang dapat segera saya terapkan lebih baik dalam proses pembelajaran agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya akan membuat komitmen bersama anak didik saya di kelas untuk pembiasaan budaya positif selama proses pembelajaran. Saya akan menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, di mana guru tidak lagi menjadi pusat belajar. Saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Saya akan menggali dan mengenali karakteristik, minat, dan bakat anak dengan cara memberi kebebasan dalam cara mengerjakan tugas-tugasnya sesuai bakat minatnya. Dengan mengenali bakat minatnya, saya akan mudah untuk mengembangkan segala potensinya. Sesuai kodrat jiwa anak yaitu bermain, maka saya akan memasukkan permainan dalam pembelajaran dan mengajak anak didik saya bermain sambil belajar. Saya menyeimbangkan seluruh aspek penilaian antara kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Saya akan mendidik dan menuntun anak sesuai kodratnya. Saya akan menebalkan sketsa garis-garis yang masih buram, mengembangkan segala potensi yang dimiliki, membekali dengan kecakapan abad 21, dan menebalkan lakunya dengan menanamkan budi pekerti sesuai konteks sosial budaya di daerahnya. Semua akan saya terapkan dengan sepenuh hati agar profil pelajar Pancasila religius, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Melalui Merdeka Belajar terwujud dan tujuan pendidikan student well-being tercapai. Merdeka Belajar, salam guru penggerak, salam dan bahagia. Terima kasih.